Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan, menemani santap sahur Anda di pagi hari ini. Masih dengan tema besar kita yang sangat menarik sekali, ini sangat pas sekali dihadiri oleh adik-adik muda dari Institut Ilmu Al-Quran. Mau dibuat apa sih umur kita ini? Mau dihabiskan untuk apa? Tadi sudah dibahas sangat panjang lebar oleh guru-guru kita. Nah, saya ajak para mahasiswa untuk bertanya. Silakan, siapa yang mau tanya? Ayo. Oke, saya akan tunjuk satu, silakan. Iya, oke, yang berkacamata. Siapa namanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Rindiantika dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ya. Izin bertanya Ustadz. Pertanyaannya, konsep hidup seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia agar hidupnya tidak sia-sia? Lalu hidup berkah itu seperti apa? Dikatakan hidup yang berkah itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Konsep hidup dan juga hidup berkah. Ustadz Abdul Somad, fadal. Berkah itu diambil dari 3 huruf. Barakah. Barakah ya beruku artinya unta yang turun ke tanah. Barakah ya, Bu. Saya punya tanah, Ustadz Sofyan punya tanah, Ustadz Arifin punya tanah. Tanah kita ukurannya sama. Lalu kemudian datang seekor onta dan onta itu turun ke tanah saya. Loh kok ke tanah Ustadz? Ya karena saya ngomong saya bilang di tanah saya. Maka yang berkah itu tanah saya. Kenapa? Walaupun ukurannya sama, harganya sama, tempatnya sama, tapi tanah saya beruntung. Kenapa? Karena di sana ada daging onta, ada tulang onta, ada bulu onta, ada kendaraan onta. Diambil dari kata barokah ya beruku. Itulah awal asal kata berkah. Makna lain dari kata berkah diambil dari kata birkah. Oase. Saya punya tanah, Ustadz Arifin punya tanah, Ustadz Sofyan punya tanah. Tapi tanah saya ada lengkungannya. Ada birkahnya, ada kolamnya, ada oasenya. Maka ketika hujan turun, maka air tertahan. Lalu datanglah kambing, datanglah lembu, datang onta, datang burung minum, tumbuh lumut, tumbuh rumput, tumbuh tanaman. Berarti tanah saya lebih berkah. Jadi ada orang yang usianya 17 tahun, sama-sama 17 tahun, satu kampung, satu sekolah, tapi yang ini lebih berkah. Kenapa? Karena dia hafal Quran. Yang ini hafal juga, cuman juz 30. Yang ini 30 juz. Jadi keberkahan itu dilihat dari kualitasnya. Botolnya sama, ukurannya sama, 600 ml. Tidak bisa ditambah, tidak kurang. Tapi kenapa ini harganya cuma 5.000, ini kok bisa harganya 500.000? Yang ini 5.000 karena isinya air putih. Yang ini 500.000 karena isinya madu. Asli dibawa pulang ke rumah, istri marah. Ini makna keberkahan lebih. Jadi yang kita inginkan dari hidup ini sebenarnya apa? Makanya ketika ada anak lahir yang didoakan itu berkahnya. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau hafal, kalau nggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Ada orang nikah yang didoakan apanya? Berkahnya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Mau makan, yang didoakan apa? Berkahnya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ada orang usianya bertambah. Yang dimintakan apanya? Barakallahu laka fi umrik. Ketika kita diberikan sedekah, infak, wakaf, orang bayar zakat, apanya didoakan? Hartanya. Barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima abqaita wa ja'alaha laka tahuran. Semua yang dimintakan berkah. Dan ketika kita bertemu, saya dapat berkah dari siapa? Dari Ustadz Sofyan. Saya dapat berkah dari Ustadz Arifin. Karena mereka berdua, adik-adik juga mendoakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah. Nah, bagaimana cara meraih berkah ini? Hidup mesti benar. Dan benar itu standarnya bukan benar karena orang banyak. Bukan hasil polling. Benar bukan karena dilakukan oleh tokoh. Benar bukan karena dilakukan orang kaya. Benar bukan karena dilakukan orang terkenal. Benar karena benar menurut Allah dan Rasulullah SAW. Maka mesti ada 3 dalam diri. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah Islam. Yang ketiga adalah ihsan. Iman itu keyakinan. Keyakinan yang mesti la ilaha illallah.
Lain asyrakta, kalau syirik rusak, la yahbatanna amaluka, hancur amal. Yang kedua adalah Islam, ibadah, salat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran. Yang ketiga ihsan, berakhlakul karimah. Kalau itu kita jalankan, insya Allah hidup berkualitas, bisa menjadi bekal menghadap Allah SWT. Demikian Ustaz. Masya Allah, adanya kebermanfaatan yang sangat luar biasa sekali yang itu dirasakan banyak orang, bahkan banyak makhluk. Itulah keberkahan, Masya Allah. Tadi jabaran dari guru kita Ustaz Abdul Somad.